ketemu lagi di perkuliahan kita yaitu seksualitas dan kebudayaan masyarakat. Minggu yang lalu kita membicarakan bagaimana respon emosional dan respon kita secara biologis terhadap apa yang namanya daya tarik begitu. Jadi kalau kita suka sama orang seperti apa kita merespon baik secara emosional maupun secara biologis, secara fisik dan secara mental kita. Nah, sekarang kita membicarakan bagaimana dari respon tersebut ternyata jadi sumber identitas kita. Jadi kita membicarakan bagaimana seksualitas dan identitas itu ternyata terhubung, bagaimana kita dikategorisasikan berdasarkan perilaku seksual kita yang mungkin nanti juga akan kita bagi jadi satu. Identitas yang berasal dari seksualitas itu satu, orientasi seksual, dan bisa jadi juga kita jadi identitas gender kita, dan bisa jadi juga jadi identitas kelas kita. Dan mungkin ini masih membingungkan di awalnya, tapi mari kita pecah satu demi satu. Kalau misalnya satu, orientasi seksual, bagaimana rasa ketertarikan kita itu menjadi identitas orientasi seksual kita. Ini mungkin yang paling sederhana adalah kalau kita seorang perempuan, kita diharapkan merespon gairah seksual kita terhadap laki-laki atau lawan jenis kita dan sebaliknya. Dan kemudian kalau misalnya identitas seksualitas yang berasal dari yang dihubungkan dengan gender, itu misalnya adalah omongan-omongan bahwa perempuan itu harusnya yang lebih permisif, kita yang harusnya lebih pasif, sementara kalau identitas seksual laki-laki itu mereka yang lebih aktif atau mereka yang diberi kebebasan lebih begitu. Dan kemudian identitas yang dihubungkan dengan kelas yang berasal dari seksualitas, yang contoh yang paling sederhana adalah apakah kita berpikir bahwa orang yang punya kebebasan seksual itu apakah asalnya dari kelas sosial yang lebih tinggi atau justru yang lebih rendah? Ini tidak perlu dijawab karena kalau kita pindah-pindah tempat jawabannya bisa berganti. Contoh misalnya, kalau Anda ngomong sesuatu yang sifatnya jorok atau sesuatu yang sifatnya seksual, apakah Anda langsung diremehkan dasar kayak orang nggak makan sekolahan atau dasar kayak kampungan banget sih? Apakah kita menurunkan kelas dia karena dia berbicara tentang sesuatu yang sifatnya seksual sehingga tidak patut dan tidak sopan gitu? Atau sebaliknya, apakah kita menganggap justru orang-orang yang kelasnya tinggi justru merekalah yang punya kebebasan seksual dalam konteks misalnya kalau mereka melakukan hal-hal yang apakah itu taruhlah memberi contoh yang ekstrim misalnya, oh iya dia tuh perilaku seksualnya pasti ganti-ganti pacar ya, istri, kawin cerai segala macam, ya nggak masalah dasar orang kaya misalnya. Apakah berkebalikan dengan yang tadi? Tapi maksudnya di sini adalah bagaimana ternyata seksualitas juga sering dijadikan identitas kelas kita. Tapi hal lain yang menjadikan ini lebih kompleks adalah bukan masalah pembagian identitas itu saja, tetapi bagaimana pembagian identitas itu ternyata ada hierarkinya. Begitu. Tadi yang hierarki itu yang paling terasa mungkin adalah yang sifatnya mana yang mayoritas, mana yang minoritas, mana yang diberi hak lebih dan mana yang dimarginalkan, dianggap aneh atau dikesampingkan atau dianggap tidak penting. Sehingga pembedaan identitas itu awalnya tidak masalah, yang menjadikan pembedaan identitas itu adalah pemberian nilai, value, hierarki yang berbeda. Ada yang diberi nilai lebih tinggi, ada yang diberi nilai lebih rendah, ada yang dijadikan sentralnya dan ada yang dikesampingkan atau dimarginalkan. Berhenti dulu. Berarti pendek bener tak? Sip. Yang ini targetnya mau 10 menit doang. Udah, mulai lagi ya. Masih rolling ya? Baik, kita mulai lagi dari awalnya, yaitu satu, orientasi seksual yang jadi sumber identitas. Sebenarnya kalau misalnya kita seperti yang saya bilang tadi mau mengakui bahwa identitas itu memang beragam, ya sudah.
Tetapi dengan adanya orientasi seksual yang berbeda ini, yang jadi masalah lagi-lagi adalah mana yang dijadikan norma dan mana yang dijadikan bentuk deviannya, bentuk penyimpangannya. Dalam hal ini, orientasi seksual itu dianggap sesuatu yang jadi patokan kenormalan, yaitu heteroseksualitas. Sementara di luar heteroseksualitas itu akan dianggap sebagai penyimpangan, salah, atau sakit atau dosa, begitu. Nah, di sini yang menjadi permasalahan adalah orientasi seksual itu apakah dari waktu ke waktu mereka-mereka yang dimarginalkan ini apakah memang selalu dimarginalkan, apakah dari dulu memang selalu mereka itu dianggap salah. Karena ini kalau kita hubungkan dengan kuliah-kuliah sebelumnya, apakah sempat ada periode di mana apa yang dulu marginalkan misalnya sekarang bisa diterima, atau sebaliknya dulu yang bisa diterima tapi sekarang dimarginalkan, begitu. Sehingga kalau misalnya kita membicarakan sejarah tentang orientasi seksual, apakah dari dulu di berbagai tempat yang berbeda dari waktu ke waktu homoseksualitas itu selalu menempati posisi sebagai yang devian, selalu menempati posisi yang marginal. Apakah ada fenomena sosial di suatu tempat di suatu waktu yang sebenarnya homoseksualitas itu biasa saja dan tidak menjadikan dia sebagai identitas yang tersubordinasi dan terpinggirkan dan terdiskriminasi? Dan ini lagi-lagi tidak akan kita jawab di sini. Kenapa? Karena inilah bahan diskusi kuliah kita. Silahkan nanti Anda cari bahannya di tempat mana, periode apa, dalam fenomena sosial yang bagaimana. Kondisinya itu yang berbalik dengan kita. Di saat homoseksualitas mungkin diterima biasa-biasa saja, dianggapnya udahlah itu adalah variasi dari berbagai orientasi seksual. Dan mungkin Anda juga bisa memberi contoh dalam fenomena sosial apa dia termanifestasikan, begitu. Itu tadi yang orientasi seksual. Kalau boleh kita membicarakan sedikit tentang kondisi yang kontemporer tentang orientasi seksual saat ini, mungkin yang sedang heboh adalah LGBT dan queer, di mana mereka sedang istilahnya berusaha memperoleh hak-hak mereka yang sama dengan orang-orang yang dianggap hetero, sehingga tidak dianggap sebagai manusia yang berbeda. Toh perilaku seksual mereka dianggap sebagai urusan pribadi, tapi lagi-lagi di pertemuan yang sebelumnya kita sudah mengatakan bahwa betapa sulitnya menjadikan sesuatu yang kita anggap pribadi sebagai urusan pribadi. Ternyata dalam konteks LGBT dan queer ini adalah contoh bagaimana urusan pribadi mereka jadi urusan orang banyak, begitu. Nah, tapi ternyata orientasi seksual di saat yang istilahnya memasuki era postmodern ini ternyata ada yang namanya homoseksual, jadi postmodernity sexuality, di mana di sini orang-orang itu mereka bisa lebih queer dari yang queer. Karena mereka sudah menunjukkan di saat mereka misalnya ada laki-laki yang operasi plastik jadi perempuan, tapi kemudian dia ingin jadi perempuan yang lesbian. Kemudian dia pacaran dengan perempuan yang juga transpuan, tetapi kemudian begitu transpuannya itu sudah operasi jadi perempuan, ternyata dia berubah lagi, dia ingin jadi orang yang heteroseksual kembali. Sehingga bukan hanya gender dan seksnya saja yang berubah, tetapi orientasi seksualnya apakah juga bisa cair, begitu. Sehingga dari sini kita juga membawa PR lagi-lagi apakah orientasi seksual itu memang sesuatu yang sudah ada dari sananya atau sesuatu yang bisa dengan mudah kita tetapkan, begitu. Lagi-lagi jawabannya harus dipilih dengan strategis, begitu, kalau ini mau berurusan dengan hak kita, gitu. Kemudian gender, di kuliah-kuliah sebelumnya saya sudah sempat istilahnya memberikan contoh sedikit-sedikit betapa identitas seksualitas perempuan itu sering tidak adil, karena hak kebebasan untuk mengekspresikan seksualitas itu lebih banyak dijatuhkan kepada laki-laki, sehingga perempuan itu biasanya terbagi antara dua, yaitu antara satu yang lugu seperti malaikat, dan yang kedua adalah mereka yang canggih secara seksualitasnya itu dianggap setara dengan pekerja seks misalnya. Sehingga waktu itu pernah ada meme yang kejam sekali di internet bahwa kalau cari cewek itu yang pinter masak kayak Farah Queen,
terus nanti pinter nge-seks kayak bintang film porno, tetapi juga nanti kok dibawa ke muka publik dia kayak santun sekali seperti malaikat. Jadi seolah-olah perempuan itu diminta untuk berperan sedemikian banyak, tetapi semuanya saling istilahnya berlawanan satu dengan yang lain. Sehingga dalam kondisi tertentu, apesnya adalah kalau misalnya perempuan itu ternyata hanya boleh mengambil satu peran, sementara peran yang lain diambil oleh perempuan yang beda lagi. Jadi Anda bayangkan apakah ini bisa menjelaskan di mana laki-laki kalau mencari seorang istri, dia harus cari istri yang lugu selugu-lugunya umat, yang tidak tahu apa-apa soal seks, karena itu dianggap sebagai original, lambang keperawanan yang paling utama, dan itu adalah istri idaman yang tidak paham apa-apa, karena itu tandanya dia masih suci, murni, dan segala macam. Tapi kemudian setelah menikah, untuk bersenang-senang, dia akan punya lagi perempuan yang satu lagi yang sangat sophisticated, canggih, punya banyak pengalaman, sehingga bisa memberikan hal yang berbeda lagi. Dan ini, ya itu tadi, apakah kita lebih beruntung kalau itu dituntut dari satu perempuan, atau kita lebih beruntung kalau itu dituntut dari kelompok perempuan-perempuan yang berbeda? Ini tetap jatuhnya apes di perempuan begitu. Sementara laki-laki kebanyakan mereka diizinkan untuk istilahnya mengekspresikan seksualitas mereka dengan lebih terbuka tanpa harus mendapat kecaman seperti perempuan begitu. Ini kalau yang urusannya dengan gender, dan nanti di kelas silahkan Anda saweran cerita Anda bagaimana pengalaman sehari-hari tentang hal ini yang Anda hadapi di kehidupan kita dari hari ke hari. Kelas, tadi saya sudah memberikan contoh sedikit. Menurut sejarahnya justru orang-orang yang sangat membatasi seksualitas dan sangat menekan ekspresi seksual itu justru berasal dari kalangan kelas menengah ke atas kalau dari sejarah yang di Eropa, karena mereka menganggap bahwa seksualitas itu harus dikontrol, karena kalau misalnya keluarga itu adalah bentuk micro society, berarti kalau seksualitas keluarga itu dikontrol dalam skala yang besar kita bisa mengontrol masyarakat. Contoh yang paling sederhana mungkin KB. Tolong dong kalau tidur jangan jadiin anak misalnya. Ini adalah salah satu cara mengontrol seksualitas KB, atau justru malah kita mengharapkan tolong dong kalian kawin dan beranak pinak karena negara kita mungkin kekurangan generasi muda misalnya. Atau hal-hal lain yang dianggap dianalogikan dengan seks misalnya, ya seks itu tidak boleh terlalu istilahnya diumbar-umbar. Kenapa? Karena lebih baik energi mental Anda difokuskan ke hal-hal yang lebih produktif, kerja misalnya. Jadi mungkin untuk masyarakat modern, apakah justru ironisnya justru mereka itu yang merepresi hal-hal yang sifatnya dianggap sesuatu yang alamiah dari seksualitas itu. Nah, jadi dari sini kita melihat lagi-lagi bagaimana semua yang disebutkan tadi sebenarnya bukan masalah betul atau salah, tapi bagaimana mereka berusaha membuat logika untuk membenarkan berbagai macam identitas dan jalan pikiran tentang seksualitas itu. Nah, nanti kita silahkan di kelas berdiskusi tentang contoh-contoh dari apa yang tadi kita sebutkan sebelumnya, yaitu bagaimana seksualitas memberi kelompok memberi identitas untuk orientasi seksual, gender, dan kelas. Begitu. Baik, sekian. Kita ketemu lagi nanti di kuliah berikutnya. Dah.